Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhib bin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bersyukur kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka customer gathering spesial Ramadan Wiratuyuta. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat beliau sehingga kita bisa meniti dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang minadz dzulumati ilan nur. Yang sama-sama kita hormati manajemen Wiratuyuta, Bapak Wira beserta seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidaklah mengurangi penghormatan kita kepada mereka semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam setahun ada 12 bulan. Baik secara hitungan Masehi ataupun hitungan Hijriah. Kalau secara hitungan Masehi, mungkin bagi kita tidak asing lagi, mulai dari Januari sampai Desember. Akan tetapi, yang menjadi agak asing bagi kita adalah menyebutkan bulan-bulan yang hijri. 12 bulan ini kata ulama disamakan dengan 12 orang anak Nabi Yakub alaihi salam. Bahwa Nabi Yakub memiliki anak 12 orang. Yang paling dicintai oleh Nabi Yakub di antara 12 orang tersebut itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Yusuf ini adalah anak kesayangan Nabi Yakub. Dan Nabi Yusuf ini dikenal dengan seorang laki-laki yang sangat tampan. Saking tampannya Nabi Yusuf, sampai-sampai ketika beliau berjalan di tengah istri-istri para pejabat yang disediakan oleh Siti Zulaikha sebuah pisau dan buah-buahan yang keras untuk mengupasnya. Ketika Nabi Yusuf lewat di tengah mereka, bukan lagi buah yang mereka kupas, tapi tangan-tangan mereka teriris karena melihat dan terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga mereka mengatakan ini bukanlah manusia, tapi ini adalah jelmaan daripada malaikat. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna faqulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Jadi Nabi Yusuf ini adalah anak yang sangat disayangi oleh Nabi Yakub dan yang dikenal dengan sangat tampan luar biasa. Kalau untuk sekarang tampan itu relatif, Pak, Bu. Kalau untuk sekarang tampan dan cantik itu relatif. Tapi kalau hendak tampan dan cantik untuk saat ini, untuk zaman ini, tidak perlu macam-macam untuk mempercantik diri. Beli Toyota saja sudah cantik dan tampan insya Allah. Tampan dan cantik itu tidak jadi ukuran saat ini.
Orang sekarang sudah kepada materi dan lain sebagainya, sehingga walaupun tampan tapi kere, yaitu nomor belakangan. Walaupun tidak tampan tapi berduit, itu sudah menutupi muka yang jeleknya. Nah, jadi Nabi Yusuf ini adalah orang yang dicintai oleh Nabi Yakub alaihi salam. Dan antara 12 anak yang dicintai itu adalah Nabi Yusuf, dan ini disamakan oleh ulama seperti mana tahun kita ini 12 bulan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah itu adalah bulan Ramadan. Seperti mana yang kita ada saat ini merupakan bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan berbagai macam pahala berlipat ganda. Satu pahala wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sama menandingi 70 wajib di bulan yang lain. Satu pahala sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sama menandingi satu pahala wajib di bulan yang lainnya. Artinya, di bulan Ramadan yang Allah kasihi ini adalah bulan yang banyak Allah berikan bonus-bonusnya, dan Allah berikan diskon-diskonnya. Sama dengan Wira Toyota, hari ini memberikan bonus-bonus dan memberikan diskonnya. Halnya juga Ramadan, itu ada bonus-bonusnya, seperti mana tadi satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah sama dengan 70 wajib di bulan yang lainnya. Satu pahala sunat itu sama pahala wajib di bulan yang lainnya. Ini bonusnya Ramadan. Diskonnya Ramadan adalah penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat dan telah lalu. Inilah diskonnya daripada Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan segala dosa-dosanya. Barang siapa yang puasa karena iman, orang berpuasa tentu karena iman. Tidak akan bisa orang berpuasa tanpa didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mewajibkan pahala puasa itu, Allah mengatakan dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah sebut dengan orang yang beriman? Karena tidak mungkin puasa ini dapat dilaksanakan tanpa didasari rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu kada beriman, kalau orang itu lemah imannya, maka bisa aja puasa itu dibuat-buat seakan-akan puasa, padahal kada puasa sama sekali. Orang bapada puasa tuh nyaman aja, tapi mun kada ada iman nang kuat, maka kada kawa menjalankan puasa tersebut. Kenapa? Karena puasa ini percaya adanya Allah, sehingga dimanapun dia berada, baik di hadapan orang lain ataupun di belakang orang lain, maka dia tidak akan makan, tidak akan minum, dan tidak akan membatalkan puasanya. Karena dia yakin Allah itu ada, Allah itu melihat, Allah itu maha mendengar dan maha segala-galanya. Sehingga dengan keimanan yang kuat, dimanapun dia berada, maka dia dapat menjaga puasanya. Lain halnya dengan orang yang tidak beriman, lain halnya orang yang imannya lemah. Boleh jadi di hadapan orang lain dia mengaku puasa, tapi di belakang dia tidak berpuasa.
Boleh jadi aja tuh orang ini nang kada beriman, nang lemah imannya ini nah. Boleh jadi juga muha pina sandu, jalan pina longlai, bibir pina karing, lalu bapadah puasa, padahal ya di belakang 2 bungkus menghukmi, ya kan? Di belakang tuh menghukmi, orang kada tahu, orang kada melihat, di kamar menghukmi. Iya, nang bini bingung. Nang bini bingung. Abahnya ini bepada puasa, sekali bulik ke rumah muntah, sekali muntah harau muntah mie. Ditakuni oleh nang bini, oh abahnya, maka subuh tadi kita tuh bersahur kada makan mie, kenapa pian muntah mie? Ujar nang abahnya, inilah mamanya kekuasaan Allah Ta'ala. Ya lah, pandir menauhid, pandir kekuasaan Allah Ta'ala, puasa kada. Nah jadi puasa ini adalah atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga baik dalam keadaan bersama orang lain ataupun di belakang orang lain, dia akan tetap melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Nah jadi ini bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang baik, bulan panen raya pahala. Maka gunakanlah kesempatan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, tapi yang lebih abadi itu adalah di negeri akhirat kelak. Maka persiapkanlah sewaktu kita hidup di dunia ini untuk bekal kita ke negeri akhirat kelak. Di bulan Ramadan ini berbagai macam amal ibadah ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita jadikan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita. Bagi orang yang kaya dengan sedekahnya, bagi orang yang kuat dan mampu dengan ibadahnya dan lain sebagainya, agar jangan sampai nantinya kita di negeri akhirat menyesal karena diberikan kesempatan hidup di dunia ini namun tidak kita gunakan untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini hanya sementara, dunia ini hanyalah tister daripada tisternya akhirat. Dunia ini adalah tisternya akhirat. Jadi senikmat apa kita hidup di dunia, ini hanya sebagian kecil daripada nikmat akhirat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini hanya simpel daripada nikmat akhirat. Kalau kita tertipu dan terpedaya dengan hidup di dunia ini, maka nantinya akan menyesal di negeri akhirat. Karena di dunia ini apapun kenikmatannya itu hanya sebagian kecil daripada nikmat akhirat. Bahwa dikatakan di akhirat itu masih disimpan oleh Allah 99 rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu yang Allah turunkan ke dunia ini. Nah sehingga kalau kita mengejar yang satu ini, meninggalkan yang 99, maka kita akan menyesal di negeri akhirat kelak. Dunia ini sementara, dan dunia ini nikmatnya kada selawasan. Bahkan kenikmatan dunia ini pun tidak bisa kita nikmati dengan senikmat-nikmatnya. Sering ulun bicarakan, nikmat dunia ini apa yang paling nikmat? Nikmat kalau sedikit, tapi kalau sudah banyak maka tidak menjadi nikmat lagi. Nikmat dunia ini nikmat kalau sedikit, tapi kalau sudah banyak maka tidak akan merasakan nikmat lagi. Coba contohnya, yang paling nikmat di dunia ini apa? Ya anggaplah yang paling nikmat itu misalnya apa? Bingka bepanggang, bingka berandam, atau bingka yang lainnya. Anggaplah bingka yang paling nyaman.
Nyaman bingka itu kalau dimakan sabiji aja. Nah, coba kan kalau pian makan bingka tuh sampai 5 biji, maka pasti itu sudah kada menjadi nyaman lagi. Malah menjaluak, uji orang Banjar. Malah meluak liur kita. Kenapa? Karena itulah kenikmatan dunia. Dunia ini semakin banyak, semakin kada nikmat. Beda dengan akhirat. Kalau di akhirat satu kali kita menyuap satu makanan, merasa nikmat, kita suap kembali, maka tambah nikmat lagi. Kita suap lagi, maka menambah nikmat lagi, dan seterusnya. Tapi dunia, sekali kita merasakan nikmat, 2 kali sudah berkurang, 3 kali, dan seterusnya, tambah berkurang dan berkurang. Inilah kehidupan dunia. Nah, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini, meninggalkan ibadah, meninggalkan kebaikan-kebaikan, meninggalkan segala amal kebaikan, maka akan rugilah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita hidup di dunia ini tanpa kita mencabangkan dengan amal-amal kebaikan. Rugi kita diberi umur oleh Allah Ta'ala mun kada berbuat baik. Rugi kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini mun kada kita bawa untuk berbekal ke negeri akhirat kelak. Apa bekal kita? Tiada lain adalah amal kebaikan. Apapun yang kita lakukan hidup di dunia ini, maka nanti akan dihisab dan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jika baik akan dibalas baik, tapi jika jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan hidup di dunia ini, maka nantinya konsekuensinya itu nanti ada di negeri akhirat. Kalau kita ingin diberikan kenikmatan di negeri akhirat, maka jadikanlah hidup di dunia sementara ini untuk beramal ibadah. Sehingga ulama mengatakan, sumpit dunya waj'al fitratakal akhirah. Ujar ulama, dunia ini dianggap kita nang kaya berpuasa, lalu jadikanlah akhirat kita itu sebagai buka puasanya. Bagaimana kita hidup dalam keadaan nikmat, bagaimana kita hidup dalam keadaan melarat dan lain sebagainya, itu semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tahan dan sabar, insya Allah. Dengan sabar itu lalu kita melaksanakan ibadah, maka nanti akan berhasil di negeri akhirat kelak. Di dunia ini nak kayak kita berpuasa. Lihat kita berpuasa, senyaman apapun wadai, senyaman apapun makanan, senikmat apapun minuman, tapi kalau waktunya masih tengah hari, maka kita tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh memakannya, tidak boleh menikmatinya. Tapi ketika sudah sampai waktu berbuka, maka yang tidak dibolehkan tadi silahkan dinikmati, silahkan dimakan. Itu karena sudah sampai waktunya. Demikian juga kita hidup di dunia ini sementara, dan banyak larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus bersabar terlebih dahulu. Jangan bersenang-senang, jangan berpoya-poya, jangan menyia-nyiakan waktu kehidupan ini. Karena kalau sudah sampai waktunya nanti masuk ke akhirat, masuk ke dalam surga, maka apapun yang diinginkan silahkan dimakan, silahkan dinikmati dan lain sebagainya. Nah, begitulah hidup kita di dunia ini, begitulah keadaan kita hidup di dunia ini, harus berbekal dengan bekal ibadah, maka kita akan menikmati di negeri akhirat. Seperti mana puasa, kita harus sabar menahan lapar dan dahaga, maka ketika sampai berbuka puasa, disitulah kita menikmatinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah sampai? Baik. Mungkin karena waktu yang membatasi kita, ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan.
Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal